Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kegiatan pembelajaran tentang subtema pertumbuhan dan perkembangan tanaman di kegiatan pembelajaran yang kedua. Silahkan simak video pembelajaran yang telah Ibu buat. Tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran yang kedua ialah yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi cara berkembang biak pada tanaman dengan benar. Dan yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan makna dari bekerja sama dengan benar. Kegiatan pembelajaran yang pertama dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda-beda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan di sini yang dimaksud dengan perkembangbiakan di sini ialah bagaimana cara tanaman untuk memperbanyak jenisnya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tanaman secara alami, yaitu dengan biji atau dengan tunas. Berikut ini tanaman yang berkembang biak dengan biji dan tunas. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman dengan alami, yaitu salah satunya dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Salah satunya tanaman yang berkembang biak dengan biji ialah mangga, semangka, tomat, dan lain-lain. Adapun pertumbuhan dari perkembangbiakan alami dengan biji ini dimulai dengan, seperti yang kita ketahui, tumbuhan dewasa akan menghasilkan bunga dan juga menghasilkan buah. Nah, di dalam buah tersebut terdapat biji. Nah, biji ini apabila kita tanam di dalam tanah akan berkembang, karena di dalam tanah si biji ini pasti akan menyerap air. Nah, setelah menyerap air sebagai makanannya, biji ini akan berkembang, di mana setelah berkembang, biji ini akan berkembang dan berubah menjadi tanaman baru. Setelah itu, tanaman baru akan tumbuh menjadi tanaman dewasa dan berubah menjadi tanaman yang sudah besar ataupun dapat menghasilkan bunga, dapat menghasilkan buah kembali, seperti itu. Nah, perputaran tahapan perkembangan tersebut dapat membentuk sebuah siklus atau daur hidup tanaman. Silahkan perhatikan, di sana ada contoh daur hidup tanaman, yaitu daur hidup tanaman semangka, di mana dari biji semangka kita tanam akan menghasilkan tanaman baru. Setelah itu tanaman apabila kita rawat, kita beri air, beri makanannya, lama-lama akan mengalami pertumbuhan. Setelah itu akan mengalami pertumbuhan menjadi tanaman yang dewasa yang akan menghasilkan suatu buah ataupun bunga. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan alami dengan cara bertunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang muncul di sekitar induknya. Proses perkembangbiakan ini akan membuat tanaman tumbuh secara berkerumun. Hal ini terjadi karena tunas baru akan muncul di sekitar induknya. Walaupun begitu,
meskipun si tunas baru ini muncul di sekitar induknya, tunas baru ini tidak bergantung pada induknya. Tanaman ini dapat mencari makanannya sendiri, seperti yang kata ibu kemarin dijelaskan bahwa tanaman dapat mencari makan yaitu melalui akar dengan menyerap air. Nah, tunas baru pun seperti itu, meskipun tunas baru ini muncul di sekitar induknya, tapi dia tidak bergantung pada induknya, jadi mencari makanannya tetap sendiri. Adapun tanaman yang berkembang biak dengan cara bertunas itu ialah diantaranya tanaman bambu atau pohon bambu, pohon pisang, pohon tebu, dan yang lainnya. Tugasnya sekarang anak-anak silahkan buka LKPM-nya, lalu kerjakan, yaitu yang pertama identifikasi cara berkembang biak tanaman-tanaman tersebut. Setelah itu yang kedua yaitu menentukan tahapan daur hidup tanaman. Jadi nanti kan di sana itu ada seperti bagan ya, bagan alur atau tahapan daur hidup tanaman. Nah, di bawahnya itu ada gambar-gambar tahapannya. Silahkan anak-anak gunting gambar-gambar tersebut lalu tempelkan pada bagan yang telah tersedia. Nah, tempelkan sesuai urutan atau tahapan daur hidup tanaman tersebut. Alhamdulillah, untuk kegiatan pembelajaran pertama telah usai. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Ibu akan share link video yang baru lagi. Mohon diamati ya anak-anak.